Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi tumbuhan. Karakteristik makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai beberapa karakteristik, yaitu bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, tata nama, dan identifikasi tumbuhan. Dalam dunia tumbuhan, dibagi menjadi takson-takson sebagai berikut. Kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. Ini adalah contoh gambar bagian utama pada tumbuhan, meliputi bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Fungsi-fungsi bagian pada tumbuhan. Yang pertama, fungsi bunga, yaitu untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Fungsi buah, tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Fungsi batang, alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Fungsi daun, tempat terjadinya proses pembuatan makanan atau fotosintesis, alat pernafasan tumbuhan, tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Yang terakhir, fungsi akar, memperkokoh tumbuhan, menyerap air dan zat hara dari tanah, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Klasifikasi tumbuhan. Ini adalah contoh skema klasifikasi dunia tumbuh-tumbuhan. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan tidak berpembuluh: ganggang makroskopis dan tumbuhan lumut. Ganggang makroskopis dibagi menjadi dua jenis, yaitu ganggang merah dan ganggang coklat. Tumbuhan lumut juga memiliki beberapa jenis, yaitu lumut hati, lumut tanduk, lumut sejati. Tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Tumbuhan paku memiliki beberapa jenis: paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ini adalah proses fotosintesis. Air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Cahaya matahari digunakan
tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi dari bahasa Inggris pollination. Serbuk sari adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik pada sebagian besar bunga. Peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Gambar di samping adalah jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Selanjutnya adalah contoh tumbuhan langka. Daun payung, kantong semar, bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, dan yang terakhir cendana. Terima kasih.